Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursito. Jabatan saya Ketua Kelompok Tani Sidodadi, alamat Desa Sepondijaya. Kebetulan kami mengetuai Ketua Kelompok Tani Sidodadi. Petani kami petani sawit yang ditanam adalah varietas TN1. Varietas ini adalah mempunyai kelebihan bisa tanam jarak pendek, dan keduanya bisa menghasilkan lebih tinggi dibanding varietas lain. Jadi contoh, ini umur 4 tahun sudah bisa menghasilkan berat per tandan 6-7 kilo. Dengan buah dia bisa dilihat sendiri, bisa mutar, dan kalau ditanyakan dengan pakarnya, memang ini kelebihannya bisa agak tahan lama umur jarak buah. Nah, ini yang kami menjadi unggulan produksi bagi kelompok tani Sidodadi. Maka kami mengajak dengan teman-teman, kalau mau tani sawit, pilihlah bibit yang unggul. Jadi misal contoh adalah bibit TN1. Ini mudah dicari juga bibit pembibitannya, dan keunggulannya sudah jelas. Per hektarnya bisa mencapai 150 karena jarak tanam lebih pendek dibanding varietas Marhat ataupun Sofin. Nah, ini teman-teman bisa diambil untuk pelajarannya. Mungkin ini ajakan dari kami sebagai Ketua Kelompok Tani Sidodadi Desa Sepondijaya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Mursito atas informasinya. Nah, ini 1 hektar ada 150 batang ya, dengan jarak tanam 8 sekitar 8 kali 8 meter. Nah, sekarang kita untuk mencari lahan kan sudah semakin susah. Jadi ada alternatif kalau kita mau nanam sawit itu dengan penggunaan jarak yang begitu rapat, yaitu 8 kali 8. Yang mana varietas yang ditanam oleh Bapak Mursito adalah varietas TN1, di mana hasilnya dengan usia umur 4 tahun setelah tanam ini sudah menghasilkan sekitar berat buah 6-7 kilo per tandan. Nah, rata-rata panen 1 bulan 2 kali panen sudah mendapatkan hasil sekitar 1 ton 600-an. Nah, ini sangat bagus sekali untuk dikembangkan. Mari bagi kawan-kawan para petani yang mau berkebun sawit, ayo kita coba tanam varietas TN1, karena varietas ini sudah teruji dan terbukti cocok untuk ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi. Masalah mengenai kelebihannya TN1 ini adalah mengenai buah, ini memang bisa keliling dibanding dengan varietas yang lain. Nah, lagi pula kalau untuk jarak tingginya lama, berarti ada ketahanan secara untuk umur penghasilan buah produksi. Maka nama saya Bapak Marsono dari Desa Sepondijaya. Saya petani sawit. Tiap pelepah ini masing-masing ada buahnya. Buahnya tahu sendiri, keliling. Ini buahnya banyak sekali Pak ya. Berarti rata-rata setiap pelepah ini ada buahnya nih. Ini usia 4 tahun Pak ya? 4 tahunan. Ini pada saat kita panen ini Pak, berapa beratnya Pak? Satu tandannya Pak? Tandannya sekitar itulah 6 kilo 7 kilo. 6 kilo 7 kilo ya, dengan usia 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini sangat besar sekali ini kawan-kawan. Dengan penggunaan jarak tanam sekitar 8 meter dengan usia sekitar 4 tahun, ini sudah menghasilkan buah per tandan sekitar 6-7 kilo. Nah, ini sangat luar biasa. Ini kebun Bapak ini ada berapa luas Pak? 1 hektar. 1 hektar Pak ya? 1 hektar. Nah, 1 hektar nih kawan-kawan, ini sawit semua ini. Kebetulan Bapak ini dapat bantuan dari pemerintah Pak ya? Iya, dari pemerintah.
dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini bisa kita lihat kawan-kawan di sebelah kanan dan kiri saya. Ini buahnya ini sangat banyak sekali. Ini buahnya. Jadi kalau untuk berkebun sawit, kita pastikan sumber benihnya harus jelas. Kita menggunakan bibit unggul, di mana sumber benihnya harus jelas ya kawan-kawan. Jangan sampai kita berinvestasi tidak jelas, karena untuk menanam kelapa sawit ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, karena umur sawit ini ya kurang lebih sekitar 25 sampai 30 tahun. Selamat sore, sekarang saya berada di kebun kelompok tani, tepatnya di Desa Sponti Jaya. Sekarang saya lagi bersama dengan Bapak, siapa Pak? Namanya Pak? Mustaqim. Pak Mustaqim. Nah, di sini ada kebun sawit yang varietas TN dan varietas lainnya ya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada varietas apa nih Pak? Lonsum. Di sebelah saya nih, sebelah kiri saya lonsum. Yang di sebelah kanan saya nih TN1. Nah, kita coba lihat-lihat dulu. Kita coba tanya sama dengan Pak Mustaqim, apa sih kelebihan dari varietas TN1 ini. Nah, ini kelebihannya apa nih Pak, varietas TN1 nih Pak? Kalau TN1 itu dia untuk buahnya bisa besar dan bisa keliling rotasinya juga, bisa penuh. Bisa penuh ya. Artinya di setiap pelepah itu memiliki buah. Coba kita jalan di depan Pak, biar kita amati lebih dekat. Nah, ini kawan-kawan contohnya. Ini baru tahun tanam 3,5 tahun. Ini tahun tanamnya kurang lebih, usianya kurang lebih 3,5 tahun. Ini dengan kondisi tanaman seperti kayak gini ya, Keliling dia. jadi bisa kita lihat ini buahnya. Di setiap pelepah ini memiliki buah. Ini kalau untuk beratnya berapa nih Pak satu tandan nih? Sekitar 7 kiloan. Ini dengan usia 3,5 tahun memiliki rata-rata berat satu tandan sekitar 7 sampai 8 kilo. Lah untuk para petani sawit yang ada di khususnya di Kecamatan Sponti, mengapa saya memilih bibit TN1? Karena banyak kelebihannya. Yang pertama, dari jenis kualitas buahnya, dia bisa keliling. Tiap pelepah itu setiap sangga satu di atasnya dia sudah memunculkan buah, jadi rotasinya itu bisa setiap rotasi panen ada yang masak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memakai bibit yang unggul bersertifikat ataupun kita berintegritas, itu nanti kedepannya ketika perusahaan sudah mencapai kuota untuk perusahaan sendiri, maka kita tidak akan diacukan karena kita memakai bibit yang standar perusahaan. Ketika kita bibit asal-asalan, karena gimana pun perusahaan itu yang dicari kadar minyaknya. Ketika kita kadar minyak dan kualitas sama, kemungkinan perusahaan tidak akan mengecewakan kita, akan dibeli hasil-hasil kebun dari petani masyarakat Kecamatan Sponti. Mungkin itulah kualitas dari kelebihan varietas TN1 yang udah ditanam di kebun kami. Oke, baik, terima kasih Mas informasinya. Semoga para petani kita tidak salah untuk dalam pengembangan kelapa sawit. Jadi untuk pemilihan bibit itu sangat berpengaruh terhadap kedepannya ya.
Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.